Saya mantap. Ini sekarang gue lagi ada di Bali, di daerah Gianyar. Dan sekarang ini ada temen gue, dia itu adalah Ide Bagus. Jadi Ide Bagus adalah kasta tertinggi di Bali, betul ya? Iya. Kalau ini Bungde namanya, kalau dia ini kasta kedua. Iya. Jadi dia adalah keluarga kerajaan. Kalau yang ini satu lagi, kasta satu di atas kerajaan itu adalah kasta Kayak petinggi agama gitu. Penasehat kerajaan. penasihat kerajaan. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kasta satu itu adalah orang-orang yang dimintai nasihat oleh kasta dua, Iya. para kerajaan, Para kerajaan. orang-orang kerajaan. Dan Boleh aku benerin nih? gimana tuh? Gimana beli? Nih, nggak usah dalam-dalam. Jadi dia tuh bentuknya gini. Harus lurus gitu. Oh, harus lurus. Ah, berpusar gitu. Begini beli. Ah, benar. Oke, siap beli. Ini kita mau menghadiri upacara ngaben. Jadi ngaben itu adalah kayak apa ya? Apa ngaben itu? Upacara kematian. Ngaben kan dibakar. Hmm? Kepercayaan Hindu dibakar jadi abu nanti supaya atmanya atau apa sih jiwanya itu nanti kembali ke alam ke dunia gitu. Dengan Tapi cara nah, dibakar. dengan cara dibakar. Tapi Iya, tapi nanti ada banyak prosesnya tuh, banyak ada nanti namanya memukul gitu. Itu dipanggil lagi arwahnya biar kembali lagi ke kayak rumah masing-masing gitu. Nanti di puranya masing-masing di rumah gitu. Jadi jiwanya itu nggak jauh-jauh, tetap di sini gitu. oke. Seperti itu kira-kira. Dan saya Oh, udah kalau salah. Oke. Dan ini saya pakai apa namanya? Udang. Udeng, terus ada selendang, terus pakai kait. Nanti kita jalan yang asal, kita menghadiri ngaben, habis itu Anda yang di ngaben. Wah. Ya, ya harus hati-hati berjalan dong. Dan sekarang kita langsung cari temen gua di entah di mana kita baru sampai. Mantap. Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Ini dia Ide Bagus Silahkan. Gus Anggara. Mantap. Kasta 1, kasta 2. Anda kenapa tidak memberi hormat? Goblok. Weh, lu kok gak ada sedih-sedihnya gimana sih? Iya orang. Hah? Kan mau OTW surga ngapa? Sepertinya. Tidak ada punchline dong. Tidak Kan usah pakai seperti punchline. ini. Tidak usah pakai punchline dong, Pak. Ini Iya, kan upacara bukan gitu. keadatan. Sebentar juga belum mulai upacara. Kenapa mesti sedih, bro? Oh, gak apa-apa berarti ya? Nggak apa. Ganteng banget sih lu. Jangan gitu dong, Pak. Kenapa emang? Iya, maklum. Ya. Belum menikah, belum ganteng. Oh, belum menikah, belum ganteng, Pak. Iya dong. Sebenarnya kalau dalam adat Bali ini kan ngaben itu kan dibakar begitu ya? Iya, Terus abunya dihanyutkan ke laut. hanya laut atau bisa ada pilihan lain? Kalau tempatnya jauh dari laut, seperti di Bangli misalnya kan. Bangli kan lebih dekat sama danau, boleh ke danau. Yang penting kembali ke alam. Kenapa ngaben itu dibakar itu filosofinya apa, Pak? Jadi umat Hindu percaya sama namanya atma atau roh ya. Jadi yang kita sucikan itu rohnya aja. Badan kasar tuh kita bakar untuk kembali ke alam. Jadi percaya tuh manusia berasal dari alam untuk kembali ke alam. Jadi rohnya yang kita sucikan tuh supaya disuci di nirwana gitu. Berarti nanti kalau misalnya lu meninggal, lu mau dibakar juga apa dikubur? Ya pasti dibakar dong. Dibakar karena meninggal atau dibakar karena lu maling? Kenapa ada punchline? Setelah meninggal dong. Karena perbedaan ngaben itu antar kasta itu, kasta satu lebih besar ngabennya atau bagaimana? Nggak ada perbedaan sih, sebenarnya tergantung ekonomi keluarga. Yang bedanya cuman kalau ada di tempatku tuh ada 2 jenis kuburan. Jadi ada yang namanya setre sama seme biasa. Jadi proses ngabennya dua-duanya sama, cuman bedanya kalau yang berkasta Ide Bagus, Agung, Dewa, Gusti sebagainya tuh di setre. Kalau orang yang Jabe, kasta apa ya, Waisya tuh di Jabe, di Seme. Bedanya apa tuh? Bedanya ya dibedain gitu aja. Orang Hindu tuh soalnya benar-benar gini banget sama kasta gitu. Menurutku semua manusia tetap sama.
Yang bedain cuma leluhur yang kita sembah. Oh gitu. Iya dong. Saya juga nggak tahu mau terlahir di kasta kayak gimana. Kira-kira untuk satu kali ngaben biaya yang dihabiskan itu berapa? 10 juta kayaknya minimal. Itu buat badinya aja paling nggak 5 juta gitu. Dan lain sebagainya sih. Tapi banyakan dapat dari swadaya Banjar atau keluarga. Jadi lu sedih gak nih? Sedih dong. Paman saya sudah meninggalkan saya dan keluarga. Jadi mana air matanya? Masa sedih harus nangis, bro? Oh iya betul. Dalam hati. Dan kita sekarang lagi ngantar jenazahnya dari rumah ke lokasi pengebumian. Terus nanti di sana ada upacara militer karena memang orang yang meninggal almarhum ini adalah kolonel polisi. Jadi di sana nanti ada upacara militer. Upacara secara militer dulu, baru nanti dibakar. Iya. Dan bakarnya itu ternyata pakai gas ya. Iya, pakai kompor mayat. Kalau dulu kan langsung pakai kayu gitu ya. Pakai kayu bakar, tapi kayu-kayu yang harum. Emang biasa kalau bakar gini berapa lama? Kurang lebih 2 jam, 2-3 jam. Kalau pakai gas? Iya, Kalau pakai kayu? bisa sampai 5 jam. Makanya dari pagi gitu bisa sampai sore gitu. Kok zaman dulu. Zaman dulu banget. Terakhir kali kapan tuh pakai kayu. Tapi pernah kamu? Melihat tak pernah. Cuma dapat lihat di film Kucu-Kucu Kotahe. Oh. Dan lokasinya itu kita jalan kaki sekitar 2 kilo. 2 kilometer. Jadi trik banget nih. Trik tuh tau nggak yang ini loh? Yang di gurun pasir, ular trik. Enggak. Ada trik, ada. Apa? Ini ada. Apa Bilang, itu trik. Wah. Dan ini upacara militer udah kelar, upacara polisi tadi udah kelar, dan sekarang tinggal Upacara ngabennya. upacara ngabennya itu. Ya. Ini jenazahnya diambil tadi ya. Biasanya diambil terus ditaruh di dalam sana kemudian dibakar. Diupacarai dulu dibakar. Diupacarai lagi. Ya. Diupacarai lagi secara adat, kemudian baru dibakar pakai alat bakar jenazah. Ya, kompor mayat. Kompor mayat.
Dan teman-teman, ini sekarang udah selesai dibakar dan udah jadi abu. Dan sekarang adalah proses penyaringan apa ya? Dipilah. Dihancurkan lagi supaya benar-benar nggak tersisa tulangnya. Karena tadi gue lihat masih ada beberapa tulang terus dipisahin. Setelah itu dihancurkan lagi, kemudian sampai jadi abu gitu, serpihan itu baru itu yang dihanyutkan ke pantai. Oh, dari sisa-sisa serpihan tulang itu yang diremukin itu yang nanti dihanyutkan ke pantai. Laut. Jadi sekarang setelah ini dipilih dulu baru nanti kita ke pantai gitu Ya, sampai gitu ke pantai. Di pantai nanti sembahyang lagi. Sembahyang lagi. Yang satu Ya teman-teman, ini sekarang kita ada di pantai ya. Nama pantai apa? Nama pantai Siut. Pantai Siut. Kabupaten Gianyar, nggak Siut nih, lebih sana. Dan di sini kita akan Melakukan prosesi menghanyutkan abu yang sudah didapat tadi pas ngabel. Terus sekarang ini lagi sembahyang. Sembahyang supaya perjalanannya lancar. Terus nanti selanjutnya ditaruh di laut. Di laut kita semua buang apa yang berhubungan itu tadi. Dari alam kembali ke alam. Makanya pakai bahan-bahan organik kan. Biar tidak mengotori laut. Iya. Oh gitu. Oh begitu ya? Ini makanya semua daun-daun. Nggak ada plastik gitu ya? No plastik. Dan ternyata orang yang meninggal, jenazah almarhum ini adalah orang yang nyerot gitu ya? Enggak, istrinya yang nyerot. Istrinya yang nyerot. Nyerot itu artinya orang yang kastanya lebih tinggi menikah dengan cowok yang kastanya lebih rendah. Intinya ketika seorang wanita yang punya kasta lebih tinggi menikah dengan lelaki yang punya kasta lebih rendah, itu istilahnya nyerot bagi orang Bali. Tapi kalau yang laki-laki menikah dengan perempuan yang kastanya lebih rendah dari dia tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi lu bebas untuk menikahi wanita dengan kasta apapun? Aku bebas. Semuanya bebas sih sebenarnya. Tapi Dan tadi ada dengan nyerot. konsekuensi gininya aja. Oh, dengan konsekuensi nyerot. Konsekuensinya itu aja. Konsekuensi nyerotnya itu apa? Artinya kan yang perempuan kastanya lebih tinggi, dia menikah dengan kastanya yang lebih rendah. Yang perempuan itu tidak akan boleh sembahyang lagi di puronya di rumah gitu. Oh, atau dengan kata lain diusir begitu? Ya sebenarnya diusir kasarnya, tapi kalau di kemanusiaan enggak. Cuman bedanya diusir secara Oh, diusir secara agama, Ya, secara adat agama. begitu ya. Makanya sekarang walaupun sudah nyerot tetap Tapi dijenguk kita sama saudara. Tetap saudara. biasa. Mantap teman-teman, begitulah perjalanan gue pada kesempatan kali ini. Gue melihat langsung upacara ngaben, ngelihat pertama kali ngaben itu seperti apa, dikremasi. Iya, Itu dikremasi kan? dikremasi. Dikremasi, dibakar sampai jadi abu, terus tulang-tulangnya tadi dikumpulin, kemudian Dihancurkan sampai dihancurkan, benar jadi batu. Dan- Jadi batu jadi abu. jadi abu. Terus dihanyutkan ke laut. Intinya dari alam kembali ke alam. Dan datang dengan keadaan yang sangat berduka. Tapi ternyata gue datang langsung
makan begitu kan. Terus ternyata si jebret juga nggak ada sedih-sedihnya. Jadi memang memang begitu budayanya. Iya, memang kita harus ya bersuka cita gitu. Walaupun ada yang meninggal tetap harus bersuka cita. Intinya kan emang sih bersedih, cuman kan kalau bersedih terlalu larut juga kan nggak baik. Jadi kita di sini senang-senang, ibaratnya tuh biarkanlah yang sudah pergi melanjutkan perjalanannya ke nirwana gitu. Jadi sebenarnya menurut kita tuh meninggal tuh lah memulai hidup baru, tapi di nirwana gitu, di dunia sana. Gitu. Itulah dia perjalanan gue pada kesempatan kali ini di Bali mengikuti upacara ngaben. Ternyata lumayan capek. Begitulah teman-teman. Indonesia itu luas, budayanya juga banyak sekali. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dasarnya kita berbeda, maka hargai setiap perbedaan yang kita temui di manapun kita berada. Markicaps. Goyang nih aja dong. Waktu abunya dihanyutin, sajiannya dihanyutin, itu langsung ada satu orang yang ngambil gitu, ngambil semua yang dihanyutin gitu, baru dihanyutin langsung diambil, langsung diambil. Jadi itu sebenarnya memang seperti itu budayanya. Bukan budaya dong. Jadi Ya itu emang karena kita orang tuh itu mengenali budaya. Kita malah nggak terlalu kita malah ngambilnya hikmahnya kayak ya udah berbagi aja gitu. Oh, jadi sebenarnya itu Nggak terlalu. nggak boleh sebenarnya dalam ajaran Hindu bagaimana? Nggak boleh sih, tapi ya udah yang sudah kita buang ya buang. Iya, udah kita anggap itu ya udahlah, udah formalitas. Kita juga nggak rugi banget. Ya sesajennya juga sia-sia itu kan bisa dimakan sama anjing-anjing liar apa. Jadinya emang untuk berbagi buat alam sih, buat makhluk hidup. Jadi kayak misalnya yang kayak tadi gitu baru ditaruh saja langsung ada yang ngambil kayak gitu, emang biasa berarti? Terjadi di mana pun. Udah biasa terjadi. Sudah biasa. Biasa di sini sudah biasa. Tapi yang seperti itu memang terjadi. Sudah sering Terjadi, memang terjadi. Jadi memang diwajari memang seperti itu atau gimana, gua nggak ngerti nih. Yang memang mungkin itu warga sini juga atau mungkin ya nggak tahu lah dengan orang. Kita sering-sering lihat ada orang kayak gini. Oke, jawaban mereka sangat diplomatis ya, cari aman sekali. Tapi apapun alasannya, itulah yang terjadi di sini. Buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Ya teman-teman, Indonesia itu luas, budayanya banyak. Indonesia nggak sesempit kampung kelahiran lu. Jadi dimanapun kita pergi, hargai setiap budaya dan adat yang ada di tempat kita berada. Markicaps.